Kita bersama-sama kembali, saudara-saudara, dalam program Rema, di mana kita membaca firman Allah, merenungkannya bersama. Dan kita tahu bahwa firman Allah itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang di jalan hidup kita. Mari kita memohon pertolongan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur oleh karunia-Mu yang besar, memberkati kami, menyertai kami, menolong kami di sepanjang hari-hari hidup, dan kiranya kebenaran firman-Mu selalu menolong kami ya Tuhan. Kebenaran firman-Mu membawa kami ke dalam pengenalan yang lebih baik dan semakin dalam dengan Allah Sang Pencipta kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas kuasa Roh Kudus yang memberi kami hikmat dan wahyu untuk dapat mengenal Engkau dengan baik dan benar. Berfirmanlah Tuhan dan hati kami siap. Dalam nama Yesus. Amin. 1 Samuel pasal 13. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-13, saudara-saudara, ya, di sana diberi judul ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Jadi kalau kita baca pasal sebelumnya, saudara-saudara, dari pasal yang ke-9, di mana pemilihan Saul sebagai raja, lalu dia juga memberi kemenangan yang luar biasa, dan dalam pasal yang berikutnya 10, 11, di mana kita melihat kepahlawanan daripada Saul, di mana Tuhan mengokohkan, ya, meneguhkan kepada bangsa Israel bahwa ini raja yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi kemudian saudara-saudara, dalam pasal yang ke-10 ada satu perintah yang diberikan oleh Samuel atau Nabi Samuel kepada Saul pada waktu dia ditahbiskan, supaya dia boleh menunggu, ya, mendahuluinya ke Gilgal, dan saudara-saudara di sana dapat menunggu kedatangan Samuel setelah 7 hari, ya. Itu kita bisa baca dalam 1 Samuel pasal yang ke-10. Tetapi saudara-saudara yang saya kasihi, seperti yang sudah diperintahkan kepadanya oleh Samuel, supaya dia menunggu sebelum memutuskan untuk berperang apa yang Tuhan ingin lakukan terhadap mereka. Nah, dia harus menunggu Samuel datang selama 7 hari sampai Samuel datang dan mempersembahkan korban dan korban keselamatan. Lalu dia akan menyampaikan apa yang Tuhan ingin lakukan sebenarnya. Tetapi saudara-saudara, dalam pasal yang ke-13 terjadi sesuatu yang tidak sesuai. Ya, itu sebabnya diberi judul ketidaktaatan Saul. Dan ini sayang sekali saudara-saudara. Dalam ayat pertama dikatakan Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Hanya 2 tahun, saudara. 2 tahun dia diakui memerintah atas Israel. Ya, waktu yang sangat singkat sebenarnya bagi seorang raja pada masa itu, karena tentunya walaupun saudara-saudara sistem pemerintahan sudah berubah dari kepemimpinan para hakim dan nabi, saudara-saudara, berubah menjadi sistem kerajaan, ya, dari kepemimpinan Tuhan melalui para hakim-hakim, dan yang terakhir adalah hakim yang dipimpin oleh Nabi Samuel yang memimpin bangsa Israel, maka berubah kepada kerajaan. Ya, Tuhan membawa mereka seperti yang sudah disampaikan oleh Musa dalam Ulangan pasal yang ke-17, bahwa kelak kalau kamu masuk ke tanah Kanaan dan kamu meminta seorang raja, ditetapkan di sana, saudara. Rupanya saudara-saudara, bahwa itu benar-benar kejadian, ya, apa yang disampaikan oleh Musa, bahwa kemudian mereka benar
ingin menjadi seperti bangsa-bangsa yang lain dan meminta raja. Nah, Saul diberikan, tapi sayang sekali dia memerintah hanya 2 tahun. Dan itu karena akibat dari kesalahan atau ketidaktaatan daripada Saul sendiri, atau kebodohan dikatakan, saudara-saudara. Nah, mari kita lihat bahwa mereka dikepung oleh bangsa Filistin. Bangsa Filistin mengerahkan pasukan di Mikmas dan mengepung bangsa Israel, saudara-saudara, dalam ayat yang kelima. Ya. Mereka bergerak maju berkemah di Mikmas di sebelah timur. Ketika dilihat orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua-gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Ya, perigi itu sumur-sumur yang karena sering kali di sana gali sumur-sumur tidak ada air, kering, saudara-saudara. Seperti tempat di mana Yusuf pernah dibuang oleh saudara-saudaranya. Nah, malah ada orang Ibrani yang menyeberangi sungai Arungan, sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Ya. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Ya. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, ya, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Kita tidak membahas keseluruhan karena akan menjadi sebuah yang panjang. Tetapi ada kata-kata yang menarik yang dilontarkan oleh Nabi Samuel di sini kepada Saul berkata, perbuatanmu itu bodoh. Kau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya. Tapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Artinya kerajaan akan diambil daripadanya, saudara-saudara. Nah, yang menjadi persoalan di sini, saudara-saudara, kalau kita baca Ulangan pasal yang ke-17, bukan berarti Saul tidak boleh mempersembahkan persembahan sebagai seorang raja. Karena rupanya seorang raja juga, dia memiliki hak menjadi seorang imam juga. Tetapi ada syarat-syarat yang harus dia penuhi, barulah kemudian saudara-saudara dia layak untuk mengerjakan pekerjaan seorang nabi, ya, atau imam pada masa itu. Nah, kita lihat ada menurut imam menurut peraturan Melkisedek tentunya, saudara-saudara. Karena Melkisedek adalah seorang raja, tetapi juga adalah seorang imam besar yang kita lihat di dalam Alkitab. Dan ini semua saudara-saudara yang kita tahu bahwa seorang raja sebenarnya punya hak. Makanya Daud dia punya hak untuk bisa melakukan, mempersembahkan korban-korban di hadapan Tuhan. Nah, tetapi saudara-saudara ada perintah khusus untuk sepertinya saudara-saudara melihat ketaatan dan menguji akan kesabaran atau iman, kepercayaan daripada Raja Saul terhadap Tuhan. Ya, kemungkinan yang demikian, saudara-saudara. Perintah itu diberikan adalah untuk dia belajar walaupun dia seorang raja. Masih ada raja di atas segala raja. Dan Tuhan tidak mengambil otoritas dari kepemimpinan Samuel, saudara, sebagai kepemimpinan rohani.
bahwa walaupun bangsa Israel sudah punya raja, tetap mereka harus, saudara-saudara, didoakan terlebih dahulu sebelum mereka memulai kegiatan mereka. Mereka harus meminta petunjuk Tuhan akan apa yang harus mereka lakukan di dalam kegiatan mereka, entah dalam peperangan atau hal-hal yang lain. Raja walaupun dia sudah dipilih, saudara, dia harus tetap bersandar dan takut akan Tuhan. Tuhan tetap menempatkan nabi-nabi di samping raja, saudara, atau pelayan-pelayan atau pemimpin-pemimpin rohani, saudara. Minimal ada para imam orang Lewi yang melayani, dan mereka berfungsi juga, saudara, untuk memberikan, menyampaikan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan kepada raja. Dalam Ulangan 17 ayat 18, saudara bisa membaca juga di ayat pasal yang ke-17 itu bahwa seorang raja juga meminta untuk disalinkan akan perintah-perintah Tuhan, hukum-hukum Tuhan itu untuk dirinya sendiri, saudara. Dia harus patuh, dia harus taat. Ya, kalau tidak, saudara-saudara, maka kerajaannya tidak menjadi kokoh. Itu yang kita baca dalam kisah-kisah para raja-raja orang Israel, bahwa ternyata mereka harus tetap tunduk pada seorang raja di atas segala raja, yaitu Allah itu sendiri. Allah yang memilih mereka, Allah yang mengangkat mereka, Allah yang memberi mereka otoritas, wewenang khusus untuk memerintah. Maka mereka tetap harus tunduk kepada Allah. Jadi sistem pemerintahan berubah dari pemerintahan Allah kepada pemerintahan seorang raja yang diangkat oleh manusia. Tetapi saudara-saudara, walaupun demikian, sekali lagi, bahwa kuasa seorang raja tetap terbatas secara manusia. Tetap ada Allah di atasnya. Bahwa kedaulatan, perintah-perintah Allah, hukum-hukum Allah tetap harus mereka patuhi. Kalau mereka ingin bahagia, mereka ingin jaya, mereka ingin makmur, mereka ingin diberkati oleh Tuhan, hidup dalam damai, hidup sebagai pemenang, maka mereka harus hidup di dalam aturan-aturan Tuhan itu juga, dalam perintah-perintah dan kebenaran-kebenaran dari Tuhan. Nah, tetapi saudara-saudara, Saul bertindak bodoh. Di sini, saudara, memang kita bisa mengerti kondisi Saul. Ya, kalau secara manusia kita mengerti kondisi Saul, bahwa dia sedang terjepit, semua rakyat sudah lari, bersembunyi, karena musuh mengepung mereka. Dan ini sudah 7 hari, tentu tekanannya setiap hari semakin berat dari musuh, saudara-saudara. Mungkin musuh mulai merapat. Dan mereka mulai berpikir, loh, kalau begini kita mau lari kemana kalau belum berperang sebelum doa? Belum ada petunjuk Tuhan. Apakah Tuhan tidak sanggup, saudara, menolong mereka kalau seandainya pun Samuel belum datang-datang dan musuh menyerang? Tentu Tuhan akan melakukan tindakan-tindakan pemeliharaan kalau mereka di dalam ketaatan. Mereka tetap patuh kepada Tuhan dan menantikan, saudara-saudara, Tuhan bertindak dalam semua itu seperti yang sudah Dia janjikan. Karena janji Allah, saudara-saudara, tidak akan pernah tidak ditepatinya. Ya, ternyata benar. Baru saja dia mempersembahkan korban itu, Samuel muncul, datang, saudara-saudara. Jadi memang Samuel janji bahwa 7 hari lamanya. Namun memang itu sudah hari ke-7. Tapi kan belum habis 1 hari itu di hari ke-7. Mungkin itu baru setengah hari atau belum sampai setengah hari, saudara-saudara. Dia melihat cuma karena musuh sudah makin tekanan dari musuh selama 7 hari itu, saudara. Dan ini hari ke-7 cukup berat. Sehingga rakyat, para orang-orang yang mengikuti Saul untuk berperang sudah pada pergi, bersembunyi. Ya, memang wajar dia takut, dia khawatir. Tetapi bukan berarti, saudara-saudara, bahwa karena kita atau karena terdesak, maka dia boleh melakukan hal-hal yang di luar daripada perintah Allah. Apa yang kita pelajari, saudara? Nah, ini yang tidak baik, yang sering disalahartikan atau salah tafsirkan, saudara, dan disalahgunakan, saya katakan, ayat-ayat ini, yang berkata bahwa ya, daging lemah, roh memang kuat, tapi daging lemah. Loh,
Kenapa kita mengikuti daging yang lemah? Bukankah roh lebih kuat? Sehingga orang, saudara-saudara, membenarkan dirinya mengambil tindakan-tindakan karena dia merasa lemah. Membuat keputusan-keputusan yang bodoh seperti Saul. Mengikuti keinginan-keinginan daging, saudara-saudara, dan memutuskan untuk jatuh dalam dosa, ya akan terdesak. Ya kan, kita manusia. Daging lemah, kata firman Allah, tetapi roh kuat. Mengapa Tuhan membawa roh dan daging di sana? Bahwa memang kita manusianya kita lemah. Itulah sebabnya Allah memberi kita rohnya yang jauh lebih kuat dari roh apapun, dan jauh lebih kuat daripada daging kita. Bahwa roh inilah, saudara, yang membuat kita bisa mematikan daging itu. Tapi kita beralih kepada daging. Alasan-alasan yang kita buat untuk membenarkan perbuatan kita yang salah. Nah, inilah kebodohan yang dibuat oleh Saul. Dia berkata di sana, saudara, pikirku. Nah, sepertinya saudara-saudara dalam situasi itu, ya, dia sepertinya ini. Ayat 12 dia berkata, maka pikirku sebentar lagi orang Filistin. Pikirannya dia, padahal belum tentu orang Filistin menyerang. Sudah 7 hari lamanya atau tidak menyerang. Dan Tuhan telah menetapkan 7 hari itu. Berarti Tuhan tahu bahwa setelah persembahan korban itu Tuhan akan bertindak. Di situ, saudara, memberitahukan apa yang harus dilakukan. Tuhan menahan mereka sampai selesai korban dan korban keselamatan. Jadi, saudara, kalau kita memang kita pikirku jangan-jangan, maka kita membuat tindakan yang bodoh tadi. Kita tidak mau sabar menanti Tuhan. Kita tidak mau sabar, saudara-saudara, untuk berdoa meminta hikmat ilahi dalam hal ini. Menuntunan Tuhan, saudara-saudara. Dan Tuhan dapat berkarya, berbicara, menuntun kita, saudara. Dalam hati nurani Tuhan dapat meletakkan di dalam diri kita, saudara, suaranya. Apa yang harus kita lakukan dan kerjakan dalam situasi-situasi. Walaupun kita terdesak kelihatannya. Sabar. Jangan buru-buru membuat keputusan. Ya. Bahkan saudara-saudara, para pakar-pakar mengatakan demikian. Jangan membuat keputusan dalam situasi yang tidak menentu. Kebanyakan keputusan yang dibuat dalam situasi seperti kita marah, seperti kita sedang takut, tertekan, saudara-saudara, keputusan-keputusan itu kebanyakan adalah keputusan yang salah. Keputusan yang terbaik yang harus kita buat di tengah-tengah situasi itu, saudara, adalah nantikan Tuhan, menyembah, berdoa, mohon pertolongan Tuhan dalam hal itu. Tuhan tidak akan pernah diam bagi orang-orang yang berserah. Tuhan senantiasa menuntun dengan cara-caranya. Ada banyak cara yang Tuhan bisa pakai orang lain, pakai situasi. Apa saja Tuhan bisa lakukan, saudara, yang tidak terduga oleh kita. Tepat pada waktunya. Ya. Sekiranya dia sabar sedikit saja lagi, saudara. Samuel datang. Tidak mungkin Tuhan tidak datang. Dia sudah berjanji, saudara. Tidak mungkin Tuhan tidak menolong, dia sudah berjanji. Kalau manusia janji, ya kita bisa ragulah. Tapi kalau Allah, kalau dia bohong, dia bukan Allah. Inilah tindakan-tindakan bodoh. Pikirku, katanya. Kadang-kala kita membuat keputusan-keputusan itu yang salah karena pikir kita, saudara. Ya. Seringkali dalam perkumpulan kita, entah di keluarga atau organisasi, dimanapun, saudara, kita membuat keputusan-keputusan tanpa kita mengkonsultasikan, cari kebenarannya. Ya. Hal yang paling buruk yang sering kita lakukan, dilakukan oleh orang-orang, saudara, adalah ketika dia mendengar berita tentang teman di dalam kelompoknya mungkin. Berita buruk.
wah langsung dia menanggapi juga secara buruk dan membicarakan hal yang tidak baik. Hal yang terbaik saudara-saudara adalah menerima informasi dulu. Kita pendam. Apakah ini perlu kita lanjutkan atau tidak? Cari kebenarannya dari pihak yang dibicarakan. Setelah itu baru kita buat kesimpulan dan berbicara. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, terlalu banyak sering kebodohan-kebodohan itu dilakukan seperti Saul. Tapi biarlah ini menjadi sebuah pelajaran buat kita. Bahwa akibatnya saudara, dia kehilangan kerajaan. Dia kehilangan tahta. Kehilangan itu semua. Terlalu banyak keinginan kita kepada Tuhan. Ya memang Tuhan adalah Tuhan pengasih, dalam kasih karunia dia curahkan, dia limpahkan berkatnya kepada kita saudara. Tapi bukan berarti saudara bahwa kita seenaknya hidup. Bukan berarti bahwa kita mengabaikan semua perintah-perintahnya saudara. Tidak bisa. Tetap itu adalah satu paket saudara-saudara. Bahwa hidup dalam kebenarannya itu, hidup dalam firman-Nya, menyembah, bersyukur, berdoa, beribadah adalah bagian-bagian dari semua itu untuk bisa menikmati dan menerima berkat kelimpahannya, pemulihannya, restorasi yang dia mau buat di hidup kita, saudara. Kalau kita mau terus mengalami restorasi demi restorasi di seluruh kehidupan kita, ya kita harus mau ada dalam paket surgawi itu, restorasi ilahi itu. Ada sebuah paket di dalamnya yang lengkap, saudara-saudara. Yang tidak bisa kita pisahkan satu dengan yang lain. Nah, yang penting saya percaya, ngapailah ke gereja. Yang penting saya percaya doa-doa. Ngapain doa-doa? Kan Tuhan tahu apa yang saya mau. Ya. Inilah saudara-saudara yang menjadi yang dikatakan Samuel di sini adalah gegabah atau perkataan-perkataan atau keputusan, pendapat saudara-saudara, pemikiran yang gegabah atau bodoh, istilah Nabi Samuel di sini. Yang saya kira itu adalah istilah Tuhan juga, bodoh atau tidak bijaksana. Tapi marilah kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Karena kita kenal firman Allah, membacanya, kita menjadi bijaksana dalam membuat keputusan-keputusan di hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini, saudara-saudara, menolong kita di saat-saat ini untuk kita tidak mudah memutuskan ketika mendengar informasi tentang seseorang untuk langsung membuat keputusan menilai secara negatif tanpa kita mengetahui informasi yang sesungguhnya. Untuk saudara-saudara kita belajar dalam hidup ini juga taat kepada Tuhan. Berkat dan taat saudara. Iman, taat, berkat. Sepertinya itu tidak bisa kita pisahkan. Berkat sudah dia sediakan. Kita harus mengambilnya dengan iman. Tetapi iman itu ada ketaatan di dalamnya terhadap kebenaran dan sabar terhadap waktu Tuhan. Walaupun mungkin kita terdesak, jangan buru-buru buat keputusan. Kami banyak pengalaman saudara-saudara mengikut Tuhan. Sehingga hari-hari ini betul-betul kita berhati-hati di dalam mau memutuskan sesuatu. Seringkali kami sudah mendoakannya dan kami merencanakan sesuatu dan mulai ingin membuat keputusan. Tetapi saudara-saudara, ketika kami mau buat keputusan, semuanya tidak bisa terjadi, terhalang. Ternyata saudara-saudara, kalau kami mau sabar sedikit saja, ternyata Tuhan sudah menyediakan jawabannya itu. Itu yang sering kali terjadi. Sehingga kita belajar saudara-saudara untuk tidak tergesa-gesa.
waktu Tuhan selalu tepat. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, di mana kita bisa menikmati, melihat kuasanya, kasihnya, melihat penyertaannya, berkatnya dicurahkan begitu nyata, pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Jangan berbuat bodoh, jangan bertindak bodoh, saudara. Jadilah orang bijak dengan cara bacalah firman Allah, sumber hikmat. Berdoa berhubungan dengan Tuhan. Sepanjang hari-harimu, tahun ini menjadi tahun di mana kita melihat restorasi ilahi di segala bidang hidup kita, yang membawa kita mengenal lebih dekat dan menikmati segala persediaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kiranya kebenaran memberkati umat-Mu untuk tidak bertindak gegabah, tetapi bijaksana ya Tuhan. Kiranya kami boleh ya Tuhan mengejar dalam hidup ini, untuk hidup bijaksana, melalui firman, melalui kebenaran-Mu, melalui hubungan yang terus Tuhan kami bangun karena kasih karunia Tuhan dalam hidup ini. Kasih karunia membawa kami semakin sujud, bersyukur dan membangun hubungan lebih baik dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji Engkau. Berkat-Mu atas umat-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Kiranya kita terus bertindak bijaksana, menjadi orang-orang yang bijaksana. Karena dengan kita bijaksana, saudara-saudara, kita tidak gegabah atau tidak dicap menjadi bodoh. Tuhan memberkati. Saya Pastor Sema menyampaikan salam restorasi.